Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham komoditas batubara lagi ya. Khususnya kalau kita melihat di perdagangan kemarin saham batubara sebagian ada yang koreksi, kemudian sebagian lagi juga tetap masih bisa bertahan ya. Kira-kira potensinya bagaimana ya? Saham batubara merupakan saham komoditas ya yang cyclical ya. Jadi naik turun itu tergantung harga batubara ya. Kalau kita cermati ya, saham batubara ini kan sempat naik tinggi di tahun kemarin ya, di 2022, sempat menyentuh harga batubaranya di 450 kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini. Nah ini ya, di 450. Kemudian turun terus sampai sekarang di kenapa ini agak error. Turun terus di berapa ini, coba kita lihat. Di 128 ya. Jadi sempat di harga terendah ini di bulan apa ini? Bulan Juni 2021, 2023, kemudian naik di 145 di bulan Juli, kemudian turun lagi 138 di bulan Juli. Nah hari ini tanggal 14 Juli ini turun lagi di 128 ya. Nah bagaimana ke depannya, apakah saham harga batubara ini masih bisa bertahan di atas 100 atau bahkan malah naik? Kita tidak tahu ya teman-teman, karena kondisi global itu kan nyaris kita tidak bisa memprediksi ya. Seperti kenaikan harga batubara yang kemarin sampai 400 itu kan juga kita nggak bisa memprediksi. Seperti perang Rusia Ukraina, kemudian yang menyebabkan harga batubara itu sedemikian naik. Kalau kita lihat secara historis ya, kalau dalam kondisi normal tuh harga batubara itu kan biasanya naik ya di saat mulai dari bulan Juli biasanya itu naik. Kita lihat ini ya, kenaikannya coba. Kalau 5 tahun ini di bulan berapa nih? April, kemudian nah ini dari Juni, Juli sampai November, Desember, ya terutama ini ya Oktober ini puncak-puncaknya ya. Jadi naik biasanya karena apa ya, di kebutuhan batubara di Eropa meningkat, terus kemudian di Cina juga meningkat, sehingga mereka membutuhkan pasokan batubara dari Indonesia ya. Nah kalau kita lihat harga sahamnya, coba kita lihat harga sahamnya. IHSG batubara. Nah, kalau kita lihat ini ya, beberapa perusahaan batubara ya, ini banyak banget di sini. Sebagai contoh ini harga batubara ambruk 72%. Ini beritanya Kamis 13 Juli. Ini saham emiten batubara bagaimana? Ini kita lihat kayak ABMM, Harum. Ini juga turun 2%. BSSR turun 1,9%, Adaro turun juga hampir 2%.
ADMR 1,9, Adaro 1,69 ya turunnya. Kemudian ada Fire, ITMG, Bayan, Bumi, kemudian ini Doit, UNTR, PTBA nggak turun ya di 2740, MKOL juga naik, MBAP naik. Nah, dari beberapa saham yang masih bertahan maupun yang koreksi sedikit itu, kira-kira bagaimana potensinya ya, misalnya kayak Adaro ya. Saham Adaro kemarin turun 2,11% ya, atau 50 poin di 2320. Bahkan di sebelum perdagangan itu sempat menyentuh 2280 kalau nggak salah ya. Ini terendah 2280. Kemudian naik di 2320. Nah, saham Adaro ini termasuk salah satu saham batubara yang cukup konsisten dalam memberikan dividen ya. Kalau kita lihat dalam 5 hari turun berapa persen? 5 hari turun 3%, 1 bulan nggak ada data. Ini coba. Nah, kalau 5 tahun ini masih naik ya teman-teman. Sempat di harga terendah di 2020, kemudian turun di kemudian naik sampai 2022 naik tinggi, terus kemudian turun ya karena harga batubara terkoreksi. Kalau 1 tahun coba kita lihat, 1 tahun nggak tersedia ya. Secara PBV ini saham Adaro ini kan masih rendah ya PBV-nya ya. Masih kalau nggak salah sekitar 2 ya. Coba kita lihat RTI bisnis mungkin masih gangguan nggak ini ya. Ini masih gangguan ya RTI bisnis. RTI bisnis masih gangguan. Kita cek PBV-nya. PBV-nya masih 0,9 ya. Sama Adaro ini. Jadi masih ada potensi untuk naik. Dan ini termasuk murah ya. Ini hampir sama dengan Indi ya. Indi juga masih murah banget 0, sekian persen. Ya memang ada risiko ya ketika kita pegang saham komoditas batubara pada saat ini ya. Tetapi dengan koreksi yang sudah begitu dalam ya, ini kalau menurut saya itu risikonya sudah mulai berkurang dengan potensi profitnya lebih tinggi ya. Nah, mengapa saham-saham komoditas itu tetap disukai banyak orang ya? Investor juga masih banyak. Karena secara PBV biasanya rendah, kemudian PER-nya juga sangat kecil ya. Jadi beda dengan saham-saham yang lain ya, misalnya kayak saham konsumer itu PER-nya tinggi-tinggi ya. Perbankan juga PER-nya tinggi. Tapi kalau saham komoditas, batubara khususnya itu PER-nya rendah. Dan walaupun harga batubara turun ya seperti sekarang ini, tetapi labanya juga masih berjibun ya, masih triliunan ya. Jadi masih prospek. Bahkan Pak Lo Keng Hong aja favoritnya masih saham komoditas ya. Karena memang melihat potensi kedepannya tuh tetap batubara itu sampai paling enggak 2030 itu masih dibutuhkan ya untuk berbagai industri, dan itu untuk listrik aja itu paling efektif ya, paling efisien itu ya pakai batubara dibandingkan dengan listrik misalnya kayak tenaga surya atau lain-lain ya. Itu membutuhkan biaya yang tidak besar ya untuk investasinya. Jadi ya teman-teman yang pengen masuk saham komoditas ya khusus batubara itu bisa mulai cermati ya sekarang, karena
kemarin koreksi cukup dalam ya, saham-saham termasuk Adaro, kemudian ITMG koreksi di 24.900, kemudian Indi ini koreksi juga nih, saham Indi ini di 2030. Ini sangat bagus kalau teman-teman mulai masuk. Tunggu nanti di awal perdagangan apakah bagus atau sentimennya positif atau negatif ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mohon maaf karena memang ada gangguan di RTI bisnis dan juga ini apa, Mirai Aset juga ada gangguan. Jadi saya reviewnya pakai Google saja. Oke, terima kasih. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko. Masuk secara bertahap, terus jangan masuk all in di satu titik, karena kalau sahamnya dibawa turun kita masih bisa masuk lagi, sehingga average harga kita tuh berada di bawah ya. Nanti ketika sudah cuan 10% atau 7% jual, seperti itu ya. Itu strategi ya, trading atau swing ya. Kalau misalnya untuk investor ya, setiap turun beli aja dan hold selamanya, terutama untuk saham-saham yang fundamental bagus ya, seperti saham perbankan itu yang tahan krisis dan lain-lain, itu ya hold aja lah. Kita tambah terus ya jumlah lembar saham kita ya. Paling tidak targetnya untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan aset kita sudah bertambah cukup banyak. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang bank yang bunganya tinggi, apalagi pinjol ya, itu sangat berbahaya untuk investasi saham. Lebih baik menabung sebagian dari pendapatan kita bulanan ya, kita sisihkan 10% atau 20%, kita masukkan ke suatu saham yang kita bidik, dan jangan main saham gorengan lah, saham IPO barang itu nggak usah lah, saham-saham yang jelas yang sudah track recordnya bagus saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.